Pemberantasan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 35/2014 atas nama terdakwa Farhana Ma'amun akan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum akan menghadirkan terdakwa. Apakah saudara tahu bahwa Provinsi Riau itu belum memiliki RT RW? Iya, saya sangat tahu karena itu salah satu bidang yang saya tekuni dan ditugasi oleh gubernur sebelumnya. Berapa tahun proses perjuangan RT RW ini dilakukan oleh pejabat-pejabat gubernur sebelumnya? Apakah saudara tahu? Ya, kalau bisa saya sedikit menambahkan ya, yang mulia. Riau itu tidak punya RT RW sampai tahun 2015 kemarin bulan Agustus. Itu pun kemarin saya mendengarkan kesaksian Pak mantan Menteri Kehutanan, katanya itu belum RT RW, bingung juga kami. Selama ini kita mendasarkan perencanaan kepada TGHK, yang terakhir itu TGHK 1986. Nah singkatnya yang mulia Bapak Ibu Penasihat Hukum dan Bapak Ibu Jaksa, kami mengetahui bahwa pada tahun 2012 bulan 12 draft final dari tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan itu sudah menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan juga dalam artian sudah melakukan kajian-kajian sesuai dengan bidang ilmu dan kebutuhan serta masukan-masukan yang ada, lalu disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Lalu beliau meminta saya merekomendasikan beberapa orang yang bisa diajak bersama-sama untuk mendesak Menteri Kehutanan untuk mempercepat proses-proses penandatanganan penyelesaian dan penandatanganan RT RW di Jakarta. Nah, saudara tadi mengetahui ya bahwa 9 Agustus ulang tahun Riau. Apakah saudara hadir di ulang tahun itu? Di acara? Ya. Hadir Pak? Ya. Apakah saudara mendengar pidato Menteri Kehutanan di hari ulang tahun itu? Apa yang disampaikan oleh? Dengar dan simak sekali. Ya. Karena menurut kami, tim kami inilah buah dari perjuangan yang mulai dari bulan Juni itu. Beliau menyampaikan bahwa hari ini saya datang membawa oleh-oleh untuk ulang tahun, kado ulang tahun Provinsi Riau. Saya sudah menandatangani SK penetapan, istilah persisnya, tapi RT RW yang selama ini sudah banyak saya di demo, karena kami memang tidak berhenti di pertemuan itu Pak. Banyak sekali demo-demo kita lakukan, banyak sekali tekanan-tekanan kita berikan ke Menteri Kehutanan, termasuk saya mengancam beliau, Bapak membangkang Presiden kalau tidak tanda tangan ini. Karena sudah ada Impres nomor 8 tahun 2013 dari Bapak SBY kepada seluruh jajarannya supaya mempercepat proses. Kok Bapak memperlambat dari 2012? Bapak mendon aja di meja Bapak. 18 bulan mau ada perkembangan, kalau memang tidak bagus kembalikan ke tim terpadu supaya dikaji ulang. Sampai seperti itu suasananya waktu itu yang mulia Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau menyampaikan ini sudah saya bawa. Apabila masih ada kepentingan masyarakat yang belum terakomodasi di dalam RT RW ini, masih ada waktu 2 minggu untuk mengajukan revisi. Beliau menyampaikan itu dengan senang hati dan kami sambut sebagai warga masyarakat Riau dengan sangat-sangat sukacita. Tadi saudara sempat menyampaikan bahwa banyak tokoh masyarakat, ormas, tokoh kemudian akademisi ya, yang coba dipergunakan dalam rangka untuk mempressure itu Menteri Kehutanan. Itu apakah saudara tahu dari mana biaya itu untuk datang ke Jakarta, transportasi, akomodasi dan sebagainya, dari mana? Ya, sumbernya saya tidak tahu Pak, tapi Pak Gubernur selalu bicara sama kita, Pak ini kan dana perlu juga, kalau istilah kami ini kan perlu bensin Pak. Pak Gub, ya itu urusan saya. Jadi kalau sudah begitu, tidak mungkin saya tanya Bapak nanti ambil dari mana, dari sono. Hanya beliau mengatakan masalah uang, dana jangan pikirkan. Dalam kaitan dengan proses
perjuangan untuk mencapai RT RW ya. Apakah saudara terdakwa ini sering menyampaikan atau berkomunikasi dengan saudara? Apa langkah-langkah atau diajak diskusi? Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan itu? Yang mulia, terima kasih. Saya kalau berkomunikasi khusus yang ini, beliau pernah telepon saya pada minggu kedua Agustus untuk saya datang ke Pekanbaru. Dia minta kepada saya, jadi awak tolong persiapkan 10 tokoh, termasuk pemuda, masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan. Nah, saya pada minggu ketiga Agustus saya berangkat ketemu beliau di Pekanbaru. Apa sudah tugaskan lupa? Awak cari, dia bahasanya awak cari 10 orang tokoh-tokoh yang penting. Nah, saya pun habis itu pulang ke Bengkalis. Saya sudah dapat 3 tokoh itu, sedang menjadi kecamatan untuk mengumpulkan yang 10 itu. Kemudian beliau ditangkap. Jadi saya sudah dapat dari 10 ke 3 tokoh, Pak. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memerangkatkan orang ke Jakarta, memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang kawasan tanah-tanah masyarakat tadi yang berjuang kembali revisi RT RW itu. Apakah dalam kaitan soal RT RW ini kan, saudara bisa menjelaskan enggak langkah-langkah yang biasa dilakukan sebelum menjabat sebagai gubernur ya, dalam proses perjuangan ini, bagaimana wujud yang biasa dilakukan oleh saudara terdakwa ini? Saya tahu persis yang mulia bagaimana beliau berjuang untuk masyarakat. Kenapa saya waktu itu ketua anggota DPRD, beliau ketuanya, kemudian beliau bupati, saya juga anggota DPRD. Beliau seperti contoh pemindahan ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pemindahan IPDN supaya dapat di Kabupaten Rokan Hilir, itu beliau selalu menggunakan tokoh agama, baik itu agama Nasrani, Buddha maupun Islam. Beliau pada minggu ketiga kalau tidak salah Agustus telepon saya. Saudara ditelepon, betul, oleh Pak Anas. Pak Dedi, tolong kau cari tokoh masyarakat 2 orang, kemudian tokoh wanita 2 orang, pemuda 1 orang, kemudian petani 5 orang. Untuk apa saudara diminta untuk mencari tokoh pemuda? Saya tanya waktu itu yang mulia, untuk apa Pak Gubernur? Ini masalah RT RW. Kita akan berangkatkan tokoh ini menjumpai anggota DPR RI Komisi 4 dan Menteri Kehutanan. Apakah saudara pernah menelpon saudara Bulan Manurun diperintahkan oleh saudara gubernur? Pernah. Kapan? Kalau kapannya karena terlalu sering, Pak, jadi saya tidak ingat. Oh, terlalu sering. Sering Pak Gubernur ini nelpon Bulan? Sering. Sering. Kaitan apa dia menelpon Bulan? Kalau yang saya tahu biasanya itu di telepon Bulan. Nah, saya telepon, Pak, Bapak ngomong. Kadang ada juga yang harus urusan yang lain apa? Urusan apa misalnya yang lain? Kadang, ada duit, saya pinjam dulu. Saya tinggal, cuma kalau Pak Gubernur ngomong apa saya tidak dengar. Biasanya kalau Pak Gubernur itu sering dilakukan, Pak Gubernur pinjam duit ke saudara Bulan? Sering, Pak. Sering ya? Sering. Itu kalau duitnya, kalau dia oke, lalu duitnya dibawa kemana itu? Diberikan ke siapa? Kadang dikasih ke saya, kadang dikasih ke ajudan. Oleh Bulan? Iya. Diantarkan oleh Bulan langsung Iya. atau siapa ya? Di atas Bulan, kadang ada karyawannya. Tadi saudara sudah disumpah ya? Saya mengingatkan kalau saudara sudah disumpah. Kemudian seberapa sering digunakan hak hormat terhadap
pasti ada dalam setiap bulan. Pertanyaan saya, pengembalian itu saudara tahu selalu ada setiap bulan? Kalau pengembalian saya tidak tahu setiap bulan. Pernah yang jelas saya pernah Berapa mengembalikan. kali bulan menyampaikan uang kepada saudara bahwa ini kembali? Atau saudara menyerahkan uang kepada saudara? Kalau saya menyerahkan, seingat saya lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali, tepatnya berapa kali? Saya lupa kalau yang jelas lebih dari 2 kali. Saudara serahkan ke bulan? Iya, itu mau pengembalian. Karena asal saya kasih, saya selalu bercanda dengan Pak Abed. Wah, enak nih Pak Abed bisa dapat uang dari Pak Abed. Wah, kemudian berapa kali saudara pernah menerima uang dari bulan yang diserahkan kepada terdakwa? yang saya ingat itu 3 kali. 3 kali. Iya. Itu kapan? Saya lupa kapan. Waktunya kapan? Waktunya siang. Waktunya siang. Maksud saya sekitar bulan apa? Bulannya saya lupa. Bulannya saya lupa. Terdakwa jadi gubernur sejak kapan? Februari. Februari. Berapa jarak pertama kali saudara menerima uang dari bulan dari terdakwa bulan? Lupa saya. Terdakwa Februari 2014 sampai September. Itu kemudian sudah jadi tersangka. Februari sampai Desember itu hanya beberapa bulan. Beberapa bulan saya coba saudara berapa jarak waktu antara penyerahan pertama dengan penyerahan kedua? Saya lupa. Seminggu. Lupa. Dalam seminggu apakah bulan pernah menyerahkan uang kepada terdakwa? Saya lupa. Selain kepada saksi, kepada siapa lagi bulan menitipkan uang setahu saudara? Apakah pernah kepada ajudan? Ajudan? Kepada ajudan juga pernah. Kepada protokol pernah bulan menitipkan uang? Saya tidak tahu. Kemudian ya, tadi saudara mengatakan bahwa sekitar bulan September, tanya penasihat hukum, saudara mendengar bahwa terdakwa meminjam uang kepada bulan. Saya tadi ingatkan bahwa saudara disumpah. Dan dalam rekaman yang kita miliki itu tidak ada pembicaraan terdakwa meminjam uang kepada bulan. Persisnya kapan waktunya yang saudara lihat? Persisnya saya tidak ingat. Bulan September itu kemudian terdakwa ke Jakarta sebelum ditangkap. Berapa hari sebelum terdakwa ditangkap, bulan terdakwa mengatakan meminjam uang kepada bulan. Kalau persisnya saya nggak tahu, saya lupa. Tapi jelas sebelum berangkat. Tadi saudara bisa menerangkan dengan jelas sepertinya. Saya tanya berapa hari, saudara kalau mengantarkan, saya tanya dulu. Sebelum terdakwa ke Jakarta, siapa yang mengantarkan terdakwa ke Bandar? Saya. Saudara yang mengantarkan. Dari jarak saudara mengantarkan terdakwa ke Bandar, dengan permintaan terdakwa kepada bulan soal pinjaman uang itu berapa hari? Saya tidak ingat. Tapi saudara pasti di bulan September. Iya, bulan September. Karena sebelum bapak berangkat ke Jakarta. Nama saya tidak tahu persis. Sebelum berangkat. Iya. Maksudnya di mobil sebelum saudara berangkat ke Jakarta. Sebelum bapak berangkat ke Jakarta, mobil saya dengar. Di mobil saudara mendengarkannya. Iya. Karena kita sebenarnya lengkap di hari-hari dan saudara tadi sudah bisa. Kan, tidak tahu kalau saudara tahu tidak ada kaitannya dengan penerimaan uang yang tertangkap tangannya terdakwa. Saya tahu. Uang dari mana? Saya tahu. Untuk siapa? Saya tidak tahu. Untuk apa? Saya pun tidak tahu. Tidak tahu. Ini tahu? Saudara tahu? Nggak tahu. Nggak tahu itu masalah uang itu, ya kan? Ya, saya ini masalah telepon tadi Ya. bahwa menjelang pemberangkatan kan Anas menelpon bulan. Kami juga punya rekaman semua. Kami akan uji semua keterangannya. Kami mohon yang mulia untuk saksi nomor 4 pada saat pemeriksaan terdakwa hari ini. Kami akan cek. Boleh. Itu boleh diserah. Jadi apabila keterangan tidak benar, maka Pertanyaannya beliau yang mulia ini. Pertanyaan, apakah rekaman saudara itu yang tadi dikonfirmasikan oleh saudara di bawah yang mendengar sekitar bulan Desember itu, apakah juga saudara mendengarkan? Pertanyaan saya, Artinya nanti boleh datang lagi
konfirmasi. Supaya fair, kalau mau fair, coba saudara mendengarkan seluruh proses pembicaraan itu. Jadi Baik. jangan ikut. Dan majelis sudah menyaksikan boleh datang untuk konfirmasi. Ya, konfirmasi. Sebenarnya yang kita bicarakan tidak jauh. Ya. Yang pinjam meminjam uang itu adalah bulan dengan si Alfi. Nah, bulan medali emas tidak pernah menerangkan hal-hal seperti itu, pinjam uangnya dia atau sebaliknya. Baik dalam rekaman-rekaman yang ada juga semua kemarin tidak ada, ya, maupun si bulan medali emas itu, ya. Nah, kalau video ini pinjam meminjam ada ya, terus pribadi sifatnya silakan. Yang nanti saudara bisa mengenali siapa kaitannya ada pinjam meminjam ini karena tidak tahu berapa jumlahnya, tidak ada tanda terimanya, kapan dikembalikannya ini, toh. Nah, atau juga apa sih seorang gubernur harus pinjam uang kepada seseorang swasta, kan begitu ya? Bisa aja memang, misalnya ya ada yang membangun orang tua misalkan bisa aja. Tapi kalau anggaran pos untuk kegiatan gubernur, ya, dari anggaran rumah tangga sampai dan lain sebagainya itu ada di APBD, ya. Nah, apakah pinjam itu kedinasan atau tidak, kita tahu. Kita tahu kedinasan atau tidak, ya. Nah, intinya dia disumpah mengatakan saya pinjam kok aja, ya, tapi dia nggak tahu, ya, untuk apa, nggak tahu ya. Apakah itu uang juga yang dikasihkan ke Jakarta juga? Kita tahu. Kita tahu ya. Jadi memang banyak hal yang perlu dipertanyakan bahwa khususnya